Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana ada kabar dari Korea Selatan ketika pelatih kepala tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, yang sedang berlibur di Korsel atau kembali karena belum ada aktivitas di tim Indonesia ketika menyelesaikan tugasnya di Piala Asia di Qatar kemarin. Dan STY itu masih akan ada tugas lagi pada 21 dan 26 Maret yang akan datang ketika akan memimpin tim nasional Indonesia menghadapi laga lanjutan di babak prakualifikasi zona Asia Grup F melawan Vietnam di GBK dan di Maidin Stadion di kota Hanoi. Dia baru akan kembali pada tanggal mungkin 14-15 Maret yang akan datang dan mengumpulkan pemain 18 Maret. Tapi seiring dengan dia ada di Korsel, berhembus kencang kabar bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan menginginkan ya STY itu untuk bisa melatih tim nasional dan namanya masuk dalam salah satu kandidat. Juga beberapa surat kabar di sana termasuk salah satu surat kabar News One memberikan 4 kandidat Korsel untuk pelatihnya, untuk pelatih kepala menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat karena Klinsmann tidak mampu membawa tim Korsel sesuai dengan target mereka, melaju ke final dan bahkan menjadi juara di Qatar. Karena kita juga tahu Qatar sebagai tuan rumah akhirnya bisa menjadi juara setelah mengalahkan Jordania di babak final. Itu yang membuat Klinsmann out dan Korsel sedang mencari pelatih. Sudah dibuka opsi-opsi dari Federasi Sepak Bola di Korea Selatan bahwa pelatih mereka harus tidak lagi ya dari luar, tapi harus orang dalam. Orang dalamnya itu orang Korea asli. Sehingga terbuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk bisa dipinang oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Dan itu kalau bisa dilihat di sini ditegaskan juga oleh Jeong Hae-seong di sana sebagai ketua Federasi Sepak Bola di Korsel. Dia sudah melihat bahwa kemungkinan besar memang harus orang asli Korsel. Nah, News One, KR itu memberitakan ada 4 kandidat. Memang satu di antaranya adalah Shin Tae-yong yang melatih tim nasional Indonesia saat ini. Kemudian masih ada Choi Yong-so dan ada juga Hong Myung-bo, ini pelatih di Ulsan Hyundai, dan Hwang Seon-hong, ini di timnas Korea Selatan U23. Inilah 4 nama yang muncul. Nah, tetapi peluang bagi STY untuk menangani Korsel lebih terbuka karena dianggap oleh Federasi Sepak Bola di Korsel ini sukses. Bagaimana dia bukan sukses mungkin dalam hal prestasi, tapi bagaimana STY melihat potensi talenta-talenta muda yang berkembang sampai ke tim senior, itu yang diakui oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, termasuk oleh sang ketua mereka itu Jeong Hae-seong. Dengan banyak pemain-pemain muda yang tampil di Qatar kemarin, itu menarik perhatian memang. Berarti dianggap sukses untuk bisa menelurkan bakat-bakat luar biasa yang sampai ke timnas senior ya. Terlepas di sana juga memang ada pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi, bahkan sudah menjadi warga negara Indonesia seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, ada Elkan Bagot, ya, kemudian ada Justin Hubner. Tapi penampilan Indonesia yang bisa lolos sampai ke babak 16 besar memang menjadi perhatian. Dan STY ini dianggap pelatih yang berpengalaman kalau dibandingkan dengan dari 4 nama yang muncul, karena dia pernah menangani tim nasional Korea Selatan pada 2018 ya di Rusia. Ketika itu walaupun gagal dan akhirnya dia tidak diperpanjang dan dipecat, tapi akhir ini dia terus diperbincangkan di Korea Selatan. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi kita, ya, bagi Federasi Sepak Bola Indonesia, buat Pak Erik untuk bisa mengantisipasi ini. Memang agak terbentur karena STY masih sampai bulan Juni sesuai dengan kontraknya dengan tim nasional Indonesia. Dia akan berakhir pada bulan Juni, ya. Dan ada juga klausul ketika kalau dia gagal membawa tim U23 kita di putaran final Qatar pada 15 April sampai 3 Mei akan datang, dia tidak akan diperpanjang, ya. Jadi dia akan gagal, dan ini membuka peluang besar bagi STY untuk kembali ke negaranya untuk menangani tim nasional Korea Selatan. Dan STY sudah mengatakan kemarin bahwa dia punya keinginan untuk menangani negaranya, tim nasional Korsel. Ini gayung bersambut tentunya
Ya, walaupun belum bisa dipastikan, tetapi jika STY mau dan ada pertemuan khusus di sana, bukan tidak mungkin dia akan masuk sebagai kandidat kuat, karena dialah satu-satunya pelatih Korea Selatan yang diincar, yang saat ini masih menangani di luar. Memang ada yang di Malaysia, Pan Go, dan Park Hang-seo yang mantan pelatih di Vietnam. Dan saya pikir dari nama-nama itu yang tertarik bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan adalah nama STY. Kalau melihat dari sini memang ada dua nama lagi yang punya pengalaman ya, ada Hong Myung-bo dan Hwan Heong-song ya sini yang mereka bisa sukses di U23. Dan saya pikir bagaimana juga Myung-bo bisa merebut medali perunggu di Olimpiade London 2012, itu data-data dia. Tapi bagaimanapun saya pikir ini harus diantisipasi ya. Sekali lagi saya bilang, ini memang bagi Korsel kalau bisa memilih STY, ya STY akan kembali. Kalau memang dia dibujuk rayu untuk bisa kembali, saya pikir STY akan bisa goyah juga. Namun itu tadi, karena dia masih sampai bulan Juni. Bisa saja Korea Selatan memilih pelatih kalau memang sudah jatuh kepada STY, caretaker pelatih sampai menunggu STY selesai pada bulan Juni. Itu bisa aja ya. Apalagi kalau STY gagal dalam kesepakatan untuk bisa membawa Indonesia lolos ke babak 8 besar di Piala Asia U23. Ini semakin terbuka. Kalau menunggu STY itu sampai bulan Juni dengan mungkin bekerja sama dengan salah satu pelatih caretaker atau katakan Myung-bo ada di sana, kemudian STY bisa selesai dan balik. Ya, tapi STY itu sebelum ini mengatakan bahwa dia masih setia dengan tim nasional Indonesia. Ya, dia sudah terlanjur jatuh cinta dengan sepak bola Indonesia. Sehingga ini yang harus kita lihat ya, suatu modal bagus. Saya pikir harus cepat-cepat kalau memang untuk memperpanjang dia, ya, untuk bisa mengunci dia, jangan sampai dia berubah pikiran atau cepat dirayu, dibujuk oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ya, Pak Erick Thohir harus bisa melihat ini untuk bisa memperpanjang dia. Karena Pak Erick Thohir sudah mengatakan kalau dia lolos ke 8 besar di Qatar nanti untuk U23, dia akan sampai 2027. Tapi saya pikir kalau dengan kondisi saat ini bahwa banyak klub-klub juga ingin menahan pemain karena ini bukan dalam agenda FIFA. Untuk 23 ini, posisi STY ini sulit untuk bisa membawa tim lolos ke babak 8 besar. Tapi kalau full tim, semua yang abroad dari luar itu bisa bergabung dan klub-klub ada dukungan kuat dari Liga 1 melepas semua pemain untuk 23 kita, peluang ke 8 besar terbuka. Bahkan STY mengatakan bukan cuma 8 besar, posisi semifinal pun dia incar untuk bisa menuju ke sana. Nah, ini tentunya kita akan uji kesetiaan dari seorang STY. Apakah dia akan bertahan bersama dengan tim nasional kita atau dia akan berangkat kembali ke negaranya untuk menukangi tim nasional Korea Selatan setelah Jurgen Klinsmann dipecat. Saya pikir kalau sudah ada pembicaraan dari sekarang dan dia langsung diperpanjang, ini akan jauh lebih bagus daripada menunggu sampai bulan Juni yang akan datang. Karena Korea ini terus mengincar. Kalau Korea memang sudah mau untuk mengambil kembali STY, saya kira STY juga tidak bisa menolak kalau mereka menunggu sampai bulan Juni dengan melepas, saya bilang tadi, seorang caretaker sambil menunggu kedatangan STY. Tapi tetap STY untuk sementara ini masih fokus dengan tim nasional Indonesia karena dia masih punya tugas. Ya, ada 2 tugas melanjutkan di fase lanjutan pra-Piala Dunia di grup F. Ya, karena grup F itu masih sampai bulan Juni. Setelah lawan Vietnam, kita akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan tanggal 11-nya melawan Filipina. Semua di Indonesia. Setelah itu baru kontraknya selesai. Ya, setelah selesai baru ada pembicaraan selanjutnya. Tapi ketika selesai dan kemudian Korea sudah menyodorkan kontrak terhadap STY untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan, nah ini akan sulit tentunya. Nah, ini menjadi perhatian tentunya bagi Federasi Bola Indonesia untuk melihat bagaimana potensi dari STY, karena banyak juga yang menginginkan STY untuk stay bersama tim nasional Indonesia karena dia sudah membangun tim ini, fondasinya sudah kuat. Tinggal ke depan nantinya, apalagi sudah kedatangan beberapa pemain yang dinaturalisasi, pemain keturunan kita, ini tentunya akan semakin kuat sesuai dengan keinginan STY. Jadi saya pikir STY juga akan menghadapi sebuah dilema, ya, apakah dia akan pergi atau tidak. Walaupun memang saya pikir hatinya masih tetap untuk di tim nasional Indonesia dan dia ingin memang terus bersama dengan tim nasional Indonesia. Tapi ini juga akan menjadi kendala buat dia ketika ada godaan rayuan yang kuat dari Federasi Sepak Bola di negaranya untuk mengambil dia. Oke, semua tergantung dari STY.
bagaimana untuk ke depan sambil kita menunggu sampai pada bulan Juni dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.